Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak, nama saya Acakwan Falvare Friando dari kelas AK 703, NIM 2403011011888, ingin mempresentasikan tugas saya tentang sistem pengendalian manajemen. Saya memilih satu topik, yaitu pusat pertanggungjawaban dan pusat pendapatan dan pusat beban sebagai topik yang akan saya presentasikan. Izin untuk share screen. Baik, pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pendapatan dan pusat beban. Latar belakang, sistem pengendalian manajemen merupakan mekanisme yang digunakan organisasi untuk memastikan bahwa strategi dan tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam perusahaan yang semakin kompleks, manajemen tidak mungkin mengendalikan seluruh aktivitas secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tanggung jawab pada unit-unit organisasi. Pembagian tersebut dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban, yaitu bagian organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas tertentu. Dengan adanya pusat pertanggungjawaban, kendalian kinerja menjadi lebih terarah karena setiap unit memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Dalam praktiknya, perusahaan membagi pusat pertanggungjawaban berdasarkan beberapa fokus, sepertinya di antara lain pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba, dan pusat investasi. Pada kesempatan presentasi pada hari ini, saya memilih satu topik, yaitu pusat pendapatan dan pusat beban yang akan saya presentasikan. Karena hal itu merupakan salah satu pusat yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam perusahaan. Konsep dasar dari pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan input dan atau output yang berada dalam kendalinya. Konsepnya ada tiga proses, yaitu input, proses, dan output. Input sendiri adalah sumber daya yang digunakan, antara lain bisa berupa tenaga, kerja, bahan baku, ataupun biaya. Sementara itu dilanjut dengan proses untuk memproses input itu sendiri. Proses adalah aktivitas operasional yang dilakukan dari suatu divisi. Selanjutnya yaitu output. Output adalah hasil yang dicapai, baik berupa produk, jasa, ataupun pendapatan. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas yang jelas dalam struktur organisasi. Kinerja suatu pusat pertanggungjawaban dinilai berdasarkan sejauh mana seorang manajer mampu untuk mengelola sumber daya secara efisien, mencapai target yang telah ditetapkan, dan menyelaraskan aktivitas unit dengan tujuan perusahaan. Dengan adanya sistem ini, pengendalian menjadi lebih objektif karena setiap manajer hanya dinilai berdasarkan aspek yang memang berada di tanggung jawabnya. Jadi manajer hanya berfokus pada sesuatu yang dia bawahi. Bisa berupa pendapatan, bisa berupa laba, ataupun investasi. Selanjutnya, jenis-jenis pertanggungjawaban. Sebelumnya saya memilih pusat pendapatan dan pusat beban, namun ada beberapa pusat pertanggungjawaban yang perlu diketahui, antara lain pusat pendapatan, yaitu unit yang bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan tanpa mengendalikan secara langsung biaya produksi ataupun investasi. Selanjutnya adalah pusat beban, yaitu unit yang bertanggung jawab atas pengendalian biaya tanpa secara langsung menghasilkan pendapatan. Yang ketiga yaitu pusat laba yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya sekaligus sehingga kinerjanya diukur berdasarkan laba. Yang keempat adalah pusat investasi, yaitu unit yang bertanggung jawab atas laba serta penggunaan aset atau investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Oke, selanjutnya pengertian dari pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah organisasi yang bertanggung atas
bertanggung jawab atas pencapaian pendapatan atau penjualan dalam perusahaan, tanpa memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengendalian biaya produksi maupun investasi aset. Bisa dikatakan pusat pendapatan adalah revenue center atau sesuatu atau divisi yang berfokus hanya pada bagaimana suatu perusahaan dapat memperoleh income atau pendapatan. Dalam pusat pendapatan, manajer hanya dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan revenue sesuai target yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Oleh karena itu, fokus utama unit ini adalah meningkatkan volume penjualan, memperluas pangsa pasar, serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Unit yang termasuk pusat pendapatan antara lain divisi penjualan, divisi pemasaran, kantor cabang distribusi, tim sales regional. Karena tidak mengendalikan biaya secara langsung, keberhasilan pusat pendapatan diukur dari pencapaian target penjualan dari laba yang dihasilkan. Karakteristik pusat pendapatan ada 5, yaitu yang pertama, fokus pada output dalam bentuk pendapatan. Jadi bisa diukur, bisa berdasarkan rupiah. Yang kedua, yaitu tidak mengendalikan biaya produksi. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dia hanya berfokus pada pemasukan dari suatu divisi. Jadi tidak memikirkan bagian yang lain. Yang ketiga, memiliki target penjualan yang jelas. Biasanya target ditetapkan dalam bentuk volume unit, misalkan untuk kendaraan bermotor unitnya berapa, atau dalam bentuk rupiah penjualan. Bisa juga dalam bentuk pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan penjualan tahun lalu. Yang keempat yaitu berorientasi pada pasar dan pelanggan. Aktivitasnya meliputi promosi, negosiasi, pelayanan pelanggan, dan strategi pemasaran. Yang kelima yaitu evaluasi berbasis pencapaian target. Jadi kinerja dinilai dengan membandingkan realisasi anggaran atau target yang telah ditetapkan dengan target yang ditetapkan tahun lalu. Pengukuran kinerja pusat pendapatan. Pengukuran kinerja pusat pendapatan bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen dalam menghasilkan pendapatan. Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain yaitu realisasi penjualan dibandingkan dengan target. Yang kedua adalah pertumbuhan penjualan. Yang ketiga adalah pangsa pasar atau market share yang mengukur posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Yang keempat yaitu volume penjualan, yaitu jumlah unit atau jasa yang berhasil dijual. Contoh sederhananya, misalkan target penjualan adalah 5 miliar, sedangkan realisasi penjualan adalah 5,5 miliar. Artinya, divisi berhasil melampaui target sebesar 500 juta atau 110% dari target. Semakin tinggi pencapaian target, maka semakin baik kinerja pusat pendapatan. Yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kelemahan dari pusat pendapatan. Kelebihannya, satu, mendorong fokus pada peningkatan penjualan. Kedua, memotivasi tim pemasaran untuk mencapai target. Yang ketiga, struktur pengukuran kinerja sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, cocok untuk organisasi dengan strategi ekspansi pasar. Sementara itu, kelemahannya, pusat pendapatan tidak mempertimbangkan efisiensi biaya. Jadi, berapapun targetnya atau biayanya, dia tidak memikirkan. Jadi, dia hanya berpikir pada income atau pendapatan. Yang kedua, berpotensi mendorong diskon berlebihan demi mengejar target. Artinya, para sales atau marketing itu bisa saja memberikan diskon yang besar-besaran asalkan ada pendapatan yang masuk, entah itu labanya berapa. Yang ketiga, dapat menimbulkan konflik dengan divisi produksi. Yang keempat, tidak mencerminkan profitabilitas secara keseluruhan. Jadi pendapatan yang masuk itu belum tentu semakin tinggi pendapatan, belum tentu juga labanya semakin besar karena ada komponen diskon. Selanjutnya, yaitu pusat beban. Selain adanya pusat pendapatan, ada juga pusat beban atau sering disebut dengan expense center. Pusat beban adalah unit organisasi yang bertanggung jawab atas pengendalian dan efisiensi biaya, tanpa secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
Fokus utama unit ini adalah memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan dengan biaya yang terkendali sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pusat beban, manajer dinilai berdasarkan kemampuannya mengendalikan sumber daya secara efisien dan menjaga realisasi agar biaya tidak melebihi anggaran. Dengan demikian, ukuran kinerja tidak didasarkan pada laba atau pendapatan, melainkan pada pengendalian biaya. Unit yang termasuk pusat beban antara lain Departemen Produksi, Administrasi, SDM atau SR, dan R&D. Jenis-jenis pusat beban antara lain yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik ini berhubungan jelas dengan sesuatu yang dihasilkan oleh divisi atau produksi. Bisa diukur secara kuantitatif. Misalnya, unit yang dihasilkan atau produk yang dihasilkan. Contoh dari unit beban pusat beban teknik yaitu Departemen Produksi, unit perakitan, dan bagian pemeliharaan mesin. Untuk pusat beban kebijakan, merupakan pusat beban yang biaya outputnya tidak memiliki hubungan yang dapat diukur secara pasti. Anggaran ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen, bukan berdasarkan standar teknis. Contohnya adalah Departemen SDM, Humas, dan R&D, karena tidak dapat diukur secara pasti. Pengukuran kinerja pusat beban. Ada 4 pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi, atau target anggaran yang sudah ditetapkan dan realisasi biaya. Yang kedua yaitu analisis selisih atau variance analysis yang mengidentifikasi penyebab perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual. Yang ketiga yaitu evaluasi efisiensi digunakan pada pusat beban teknik untuk melihat apakah sumber daya digunakan secara optimal. Yang keempat yaitu evaluasi efektivitas digunakan pada pusat beban kebijakan untuk menilai apakah tujuan non-keuangan dapat tercapai sebagaimana mestinya tujuan perusahaan. Tujuan utama pengukuran ini adalah memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan memberi kontribusi optimal terhadap pencapaian organisasi. Berikut perbandingan antara pusat pendapatan dan pusat biaya. Dibedakan dari fokus utamanya, output, tanggung jawab manajer, dan pengukuran kinerja, orientasi, serta contoh unit. Dapat dilihat bahwa aspek-aspek antara pusat pendapatan dan pusat beban memiliki perbedaan yang sangat signifikan, namun tujuannya jelas, yaitu memaksimalkan produktivitas dan menghasilkan laba antara pendapatan dan beban yang lebih tinggi. Contoh dari studi kasusnya, yaitu studi kasus PT Maju Bersama yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur. Memiliki 2 divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi produksi. Divisi penjualan merupakan pusat pendapatan, sedangkan divisi produksi merupakan pusat beban teknis. Dari data tahun 2025, dapat dilihat bahwa target penjualan adalah 10 miliar, sedangkan realisasi penjualannya sebesar 11,2 miliar. Artinya, divisi penjualan mencapai 112% dari target yang ada, yaitu melebihi sebesar 1,2 miliar. Sedangkan divisi produksi, dari yang telah dianggarkan, biaya produksi yaitu sebesar 6 miliar, sedangkan realisasi biaya produksi sebesar 6,3 miliar. Hal tersebut dapat diketahui bahwa divisi produksi menghasilkan selisih yang tidak menguntungkan atau melebihi target sebesar 300 juta atau 5% dari anggaran. Analisis dari kasus tersebut bisa diketahui bahwa dari divisi penjualan dapat dievaluasi kinerja sangat baik karena target terlampaui sebesar 12%. Strategi pemasaran pun dinilai efektif karena target tersebut sudah tercapai. Namun perlu dianalisis apakah peningkatan penjualan yang dilakukan dengan pemberian diskon besar-besaran atau tidak, karena semakin banyak diskon tentu akan menggerus laba yang akan didapatkan. Yang kedua, evaluasi divisi produksi. Dari divisi produksi diketahui bahwa realisasi anggaran biaya itu lebih sebesar 300 juta. Biaya tersebut membengkak dari anggaran yang sudah ditetapkan sebesar 5%. Oleh karena itu perlu dianalisis penyebab selisihnya, misalnya
apakah ada kenaikan bahan baku, inefisiensi tenaga kerja, atau pemborosan produksi. Dari kedua kasus tersebut, dapat diketahui implikasi manajerial bahwa kasus ini menunjukkan bahwa pusat pendapatan dapat menunjukkan kinerja baik dari sisi penjualan, sedangkan pusat beban harus tetap menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, manajemen perlu mengevaluasi kedua divisi adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Keseimbangan antara kedua pusat beban tersebut penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu, pusat pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen untuk menciptakan akuntabilitas dan efektivitas organisasi. Yang kedua, pusat pendapatan berfokus pada pencarian target penjualan dan peningkatan revenue tanpa bertanggung jawab atas pengendalian biaya. Yang ketiga, pusat beban berfokus pada pengendalian biaya dan efisiensi penggunaan sumber daya tanpa secara langsung menghasilkan pendapatan. Kebalikan dari pusat pendapatan itu sendiri. Yang keempat, evaluasi kinerja kedua pusat harus dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing agar penilaian tetap objektif dan adil. Yang kelima, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya. Semua itu dilakukan agar perusahaan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam presentasi, saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.